Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas kali ini adalah Lisik Statis Fat 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pokok bahasan Lisik Statis ini adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, lux potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Nah, sekarang perhatikan bagaimana fenomena yang menunjukkan suatu benda itu bermuatan listrik. Ini ada pakaian wall ya, baju wall. Memang baju wall ini adalah netral, tidak bermuatan listrik ya. Artinya banyaknya muatan positif dan muatan negatif itu sama banyaknya, sehingga baju ini adalah netral. Kemudian juga ada balon. Balon ini juga adalah netral, tidak bermuatan listrik. Apa yang akan terjadi jika balon ini kita gosok-gosokkan kepada baju wall ini? Nah, kita gosok-gosokkan, kemudian maka muatan negatif dari kain wall ini akan berpindah ke balon dan akhirnya mengakibatkan balon ini ada kelebihan dari muatan negatif, sedangkan wall itu adalah kekurangan muatan negatif. Jadi dikatakan bahwa balon ini adalah bermuatan negatif, sedangkan baju itu jadi bermuatan positif. Nah, sekarang perhatikan bagaimana balon yang tadi bermuatan negatif ini kita dekatkan dengan balon lagi yang bermuatan yang sama, maka antar kedua balon itu akan terjadi interaksi tolak-menolak. Ini karena balon ini bermuatan yang sama dengan balon yang ini. Nah, sekarang perhatikan ke sebelah kanan, itu ada dinding, di mana dindingnya adalah netral. Ya. Kemudian kita dekatkan balon yang bermuatan negatif tadi. Nah, ketika balon ini didekatkan, maka muatan negatif pada dinding ini berusaha untuk menjauh, sedangkan muatan positifnya ada dekat dengan muatan balon yang bermuatan negatif, sehingga muatan positif yang di dinding ini akan berusaha untuk ditarik oleh muatan negatif, sehingga terjadi interaksi antara balon dengan dinding yang sebelah sini bermuatan positif. Yang mengakibatkan balon ini adalah menempel. Jadi menempelnya balon ini pada dinding itu ada karena terjadinya interaksi tarik-menarik antar muatan negatif pada balon dengan muatan positif pada dinding. Nah, mari kita perhatikan apabila ada sebuah muatan positif yang besarnya ada Q1, kemudian juga ada muatan negatif yang besar muatannya Q2, antara kedua buah muatan itu adalah R, jarak kedua muatan itu adalah R, kemudian antara muatan positif ini, muatan negatif ini akan berusaha untuk menarik muatan yang positif. Besarnya gaya tarik antara muatan negatif ini terhadap muatan positif Q1 atau ada F21, kemudian muatan positif pun akan berusaha untuk menarik muatan negatif, di mana besarnya gaya tarik antara muatan ke-1 terhadap muatan kedua ada F12. Nah, sekarang perhatikan ke yang sebelah kanan, apabila ini ada satu buah muatan, yang besarnya muatan ada Q1, kemudian juga ada muatan satu lagi, ada muatan yang sama dengan Q1, itu adalah Q2, besarnya muatan, jarak antara kedua muatan itu adalah E. Nah, muatan Q2 ini akan berusaha untuk menjauhi muatan Q1 karena muatannya sama sejenis, di mana besar gaya tolak antara muatan kedua terhadap muatan ke-1 itu adalah F21. Dan muatan ke-1 juga akan berusaha menjauhi muatan kedua atau berusaha untuk menolak muatan kedua. Besar gaya tolak F1 terhadap F2, gaya tolak muatan ke-1 terhadap muatan kedua adalah F12. Nah, Charles Coulomb pada akhir abad kedua
pada akhir abad ke-8 itu melakukan suatu penelitian untuk menghitung berapa sih besarnya gaya tarik-menarik antara dua buah muatan yang beda jenis yang berjarak R, juga berapa besarnya gaya tolak-menolak antara kedua muatan yang sejenis yang jaraknya adalah R. Di mana menurut Coulomb bahwa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua buah muatan tersebut adalah berbanding lurus dengan hasil perkalian antara kedua buah muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, sekarang kita akan coba terapkan bagaimana menghitung besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua buah muatan yang punya jarak tertentu. Dua buah muatan masing-masing 0,5 mikron coulomb dan 0,4 mikron coulomb berjarak 3 cm satu sama lain. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat coulomb pangkat min 2, maka berapakah gaya coulomb yang dialami oleh kedua muatan tersebut? Nah, untuk menjawab soal tersebut adalah kita perhatikan di sini bahwa ini ada dua buah muatan. Nah, kalau tidak ada tandanya, berarti muatan tersebut adalah muatan positif. Yang berarti Q1 itu muatan positif, ya, sama dengan 0,5 kali mikron itu adalah 10 pangkat min 6. Ya, 1 mikron sekali itu adalah 10 pangkat min 6. Kemudian muatan kedua itu adalah muatan yang sama, muatan positif yang besarnya 0,4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ya. Nah, ini adalah dua muatan tersebut adalah muatan sejenis. Berarti ini akan terjadi tolak menolak. Kita akan menghitung berapa besar gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut. Jika di dalam soal itu diketahui jaraknya 3 cm. Nah, 3 cm kita rubah ke dalam meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan ke persamaan dari Coulomb, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, kali Q1-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 6, itu sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Kemudian 0,4 itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 7, ya. Satunya adalah coulomb. Kita masukkan ke sini. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, 3 dikuadratkan itu adalah 9. Jadi ini akan menghabis membagi yang ini. Kemudian jadi tinggal kita tulis 5 kali 4 itu adalah 20. 9 ya kali 10 pangkat 9 kali 10 min 7 kali 10 pangkat min 7 itu 10 pangkat min 14. Yang ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu ada 10 pangkat min 4, pindah ke atas jadi 10 pangkat 4. Jadi 20 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 itu adalah sama dengan 2. Jadi jawabannya gaya coulomb yang dialami kedua muatan itu adalah besarnya 2 Newton dan akan terjadi interaksi tolak-menolak karena kedua muatan itu mempunyai muatan yang sama, yaitu sejenis, yaitu muatan positif. Nah, soal berikutnya kita akan bahas bagaimana terjadinya interaksi antar 3 buah muatan listrik. Ya, perhatikan pada gambar di bawah ini. Ada 3 buah muatan yang masing-masing jenisnya berbeda. Ada 1 buah muatan negatif, ada 2 buah muatan positif. Di mana muatan negatif itu adalah diletakkan di antara kedua muatan positif. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besarnya gaya yang bekerja pada muatan negatif
10 mikron coulomb yang diletakkan di antara kedua buah muatan. Nah, untuk menjawab soal tersebut adalah kita lambangkan dulu untuk memudahkan. Nah, muatan negatif kita beri lambang Q1, kemudian muatan positif yang 50 mikron coulomb kita beri lambang Q2, kemudian muatan 40 mikron coulomb kita beri lambang Q3. Jadi yang ditanyakan adalah berapa F1? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kita lihat bahwa antara Q1 dan Q2 karena muatannya berbeda jenis, maka di sini akan terjadi tarik-menarik di mana muatan negatif ini akan berusaha untuk menarik muatan yang positif. Nah, besar gaya tarik muatan negatif terhadap muatan yang kedua itu adalah F12. Sedangkan muatan positif ini akan berusaha juga menarik muatan yang kedua, muatan Q1 yang negatif. Jadi besar gaya tarik muatan kedua terhadap muatan Q1 adalah F12. Nah, di sini karena terjadi tarik menarik. Sekarang perhatikan kepada muatan Q3 yang besarnya 40 mikron coulomb, karena muatan Q3 ini juga adalah muatan positif, sedangkan yang Q1 muatan negatif, maka Q1 juga akan berusaha selain menarik muatan Q2 juga berusaha untuk menarik muatan ketiga. Jadi sini besarnya gaya tarik menarik muatan Q1 terhadap muatan ketiga adalah F1 ketiga. Kemudian muatan yang Q3 juga akan berusaha untuk menarik muatan Q1, di mana besarnya gaya tarik menarik itu adalah F31. Nah, untuk menjawab berapa F1, nah karena gaya itu adalah merupakan besaran vektor, maka kita lihat arahnya ya yang ada pada muatan Q1. F13 ini arahnya ke kanan, jadi F1 itu adalah F13 dikurangi dengan F12. Ya, jadi untuk mencari F1 kita cari dulu F13-nya. Ya, kita cari dulu F13-nya. Yaitu F13 itu adalah K kali Q1 kali Q2 kali Q3 dibanding dengan R dikuadratkan. Ya. Nah, kita supaya lebih simple, lebih sederhana, kita masukkan aja ke persamaan yang di atas. Jadi kita masukkan misalnya yang di atas saja, secara langsung aja F1, jadi ini K ya, Q1 kali Q3 dibanding dengan R kuadrat. Nah, K kali Q1 kali Q2 berbanding dengan R kuadrat. Nah, karena jaraknya sama ya, kemudian ini ada jaraknya yang sama ya, nih nilai K-nya sama dengan yang ini, kemudian R-nya juga ada kebetulan jaraknya sama, kemudian di sini ada juga Q1 ya, mempunyai muatan yang sama. Jadi kita keluarkan yang mempunyai besaran yang sama untuk memudahkan dalam perhitungan saja. Nah, berarti Q3 dikurangi Q2 untuk memudahkan dalam perhitungan. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya adalah 10 pangkat negatif 10 mikron coulomb itu sama dengan itu adalah 10 kali 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5. 10 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke sini. Ya. Kurungan, dikurung ya. Kemudian, bukan dikurungan ya. Maaf, kita hapus saja. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kemudian bentar. Yang ini kemudian kita Q3 ya, Q3. Nah, yang ini Q1-nya sudah, per R dulu aja kita. Dimana R-nya 30 cm kita rubah menjadi meter, jadi 30
3 kali 10 pangkat min 1, kemudian kita kuadratkan. Kemudian ketiganya itu adalah 40 mikron kulom. 40 mikron kulom berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Ya, 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikurangi Q2-nya ada 50 mikron kulom. Berarti 50 mikron kulom ada sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 juga. Ya. Nah, setelah ini bisa kita selesaikan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 ya, kali 10 pangkat 5. Di sini adalah 3 dikuadratkan 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. Ini 4 kali 10 pangkat 5 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 5 itu adalah negatif 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini juga jadi negatif 1 besarnya. Maaf, bukan 1 ya, 9. Jadi ini negatif. Maaf, negatif ini. Jadi yang ini 9 dikurangi 10 itu 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5 kali 10 negatif 10 pangkat min 5. Jadi 9 kali 10 ke pangkat 9 ya. Atau saya tulis aja begini, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10. Ini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini negatif. Nah, kemudian yang 10 pangkat min 2 pindah ke atas jadi positif. Nah, jadi sama dengan 10 Newton. Ini tanda negatif menunjukkan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada muatan ke-1 itu adalah gayanya adalah gaya tarik-menarik. Itu saja mungkin pembahasan untuk kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kepada pokok bahasan berikutnya, basic statistik kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.